Welcome to Bincang Asik, part of Yohanes Sakti. Halo Sobat Genre, salam genre. Berjumpa dengan saya, Kade Jayanta, selaku host Bincang Asik Generasi Berencana, Bisik Genre. Di Bincang Asik kali ini, kita akan membahas masalah-masalah yang pelik, unik maupun menarik, yang dikemas dengan bincang-bincang asik, yaitu di Bisik Genre. Hari ini, kita kedatangan tamu spesial, seorang atlet karate sabuk hitam, kemudian aktif juga di KMHDI Provinsi Bali, serta seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran Uniksa. Mari kita sambut Kade Edi Sukarma. Say hi dulu, say hi. Halo. Oke, bisa kenalan dulu, bro. Halo, perkenalkan nama saya Kade Edi Sukarma. Bisa dipanggil Edi. Saya merupakan mahasiswa kedokteran semester 7 di Universitas Pendidikan Ganesha. Dan pengalaman organisasi itu lumayan banyak. Salah satunya di berkesempatan di pimpinan daerah KMHDI Bali dan juga melatih karate. Gitu. Oke, keren banget ya teman-teman. Jadi sudah atlet karate, kemudian juga seorang mahasiswa FK, dan juga aktif di kegiatan-kegiatan di KMHD. Jadi dia adalah seorang remaja yang sangat keren banget, inspirasi banget, dan maka dari itu kita undang di Bincang Asik kali ini. Oke, Edi, kita akan bahas nih salah satu isu yang sedang pelik menarik juga di akhir-akhir ini tentang pernikahan dini. Iya. Oke, sebagai seorang mahasiswa nih di Fakultas Kedokteran juga, sebagai seorang remaja yang mungkin di lingkungan sekitar pernah terjadi tentang pernikahan dini. Bagaimana sih pandangan Edi tentang fenomena ini? Oke. Nah, di sini itu juga seperti yang dikatakan Jayanta, ini merupakan peristiwa yang miris ya bagi kita remaja, karena kita bisa melihat di media sosial maupun di realita kehidupan kita ada beberapa peristiwa, yaitu pernikahan dini, ada seks pranikah dan lain sebagainya yang mengancam dari kesehatan maupun dari psikis orang tersebut, seperti itu. Oh, jadi ini benar-benar miris banget Iya. ya, apalagi di kalangan remaja. Betul. Nah, apalagi kemarin nih di BKKBN itu merilis 50.000 anak hamil di luar nikah. Jadi ini merupakan salah satu penyebab ya, faktor penyebab dari adanya pernikahan dini dong. Iya. Ya. Tapi menurut Edi, selain hal itu apa saja sih yang mungkin mendorong adanya pernikahan dini terjadi di lingkungan sekitar kita, begitu juga di Bali, mungkin di Indonesia juga. Ya, apa Ya. sih? Nah, ini ada beberapa faktor ya, ada berbagai banyak faktor yang memicu dari adanya pernikahan dini itu. Nah, kalau dari saya itu ada dikelompokkan menjadi dua faktor. Apa aja itu? Adanya faktor internal dan juga eksternal. Oke. Internalnya apa tuh, Bro? Nah, untuk faktor internal itu ada di dalam diri kita sendiri. Bagaimana kita tidak bisa mengendalikan dari kepribadian maupun dari perilaku kita seperti itu. Yang nantinya berimplikasi atau nanti akan menjadikan kita menjadi pergaulan bebas dan juga seks dini. Oke, berarti itu dari internalnya. Nah, Iya. berarti itu kan dorongan ya, misalkan nggak Iya. bisa mengendalikan nafsu lah istilahnya ya, Iya, Bro Edi ya. Tapi kalau eksternalnya apa? Nah, kalau eksternal ini tambah banyak, ada Yes, berbagai apa aja faktor. Tuh? Apa aja tuh? Apa aja? Oke, Yang bisa pertama, dibahas. kalau saya melihat di jurnal-jurnal itu ada faktor yang pertama, faktor ekonomi. Ekonomi. Tidak jarang orang menikah dini itu karena adanya dorongan ekonomi yang rendah, seperti itu. Golongan ekonomi menengah ke bawah, seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena dia sudah tidak bisa memenuhi kehidupannya, dia memilih untuk menikah dengan alih-alih itu bisa membantu perekonomian keluarga. Tetapi Oke. bagaimana mirisnya, banyak sekali orang yang menikah dini itu malah juga tidak mendapatkan kerjaan, tidak bisa memenuhi kebutuhan dirinya. seperti itu. Oke, berarti alih-alih pengen memenuhi kehidupan Iya. sehari-hari tapi malah nggak bisa ya. Betul. Oke, berarti itu contoh kasus. Nah, selain faktor ekonomi, apalagi nih? Bro Ada Edi? juga faktor pendidikan. Pendidikan. Faktor pendidikan yang rendah. Seperti yang kita ketahui, kalau kita mempunyai pendidikan yang tinggi atau mempunyai insight yang luas di dalam bidang pendidikan, kita bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, seperti itu. Oke. Nah, apabila pendidikan itu rendah, jadinya kita tidak bisa mengetahui antara yang mana yang baik ke depannya dan mana yang buruk, dan tidak mengetahui ada efek-efek ataupun akibat dari seks pranikah dan lain sebagainya. Oke, Itu yang berarti memicu dari adanya gini ya, pernikahan pernikahan dini. dini. Berarti pendidikan ya. Dari Iya. kategori pendidikan tadi apa yang disampaikan oleh Bro Edi, bahwa pendidikan yang rendah itu memicu. Iya, Berarti betul. pentingkah kalau ada sex education itu? Sangat penting. Kenapa?
Karena ketika kita mendapatkan sex education itu, maka kita bisa mengetahui kapan usia benar untuk menikah, bagaimana prosedurnya, dan apa efek apabila kita melakukan itu. Oke, berarti tapi ya, berarti kan itu penting ya, sex education. Tapi di zaman sekarang gitu ya, di remaja itu kadang-kadang dianggap hal tabu gitu. Wih, kayaknya ini nggak boleh kita ungkit-ungkit deh gitu. Gimana sih pendapat Prabu dan gimana sih caranya agar kita semua nih para remaja yang nonton Bincang Asik ini pengen juga belajar tentang sex education? Nah, untuk pendidikan itu bukan hanya pendidikan di sekolah saja, ya, sex education. Tapi bagaimana pendidikan itu berawal dari keluarga. Okay. Keluarga yang harus memperhatikan pola tumbuh kembang anaknya dan memperhatikan dari perilaku anaknya seperti itu. Karena pendidikan yang paling awal adalah pendidikan dari keluarganya. Okay. Sembari juga ada pendidikan di sekolah. Pada saat misalkan SD itu ada juga pembelajaran tentang reproduksi, SMP, SMA maupun sampai kuliah ada pelajaran tentang reproduksi, ada penyakitnya, ada sistem dari reproduksi dan lain sebagainya. Oke, jadi teman-teman dengar itu. Jadi kita juga harus mempelajari ya, baik teman-teman yang dari lingkup keluarga bisa sharing sama adiknya, sama kakaknya tentang sex education. Yang penting itu mengarahnya untuk pendidikan, untuk pengetahuan, pemahaman, dan juga kita di sekolah jangan malu untuk belajar tentang hal itu, karena itu penting juga untuk kita ya, karena kita bisa tahu resiko-resiko penyakit-penyakit dan lain sebagainya. Nah, ada nggak lagi selain ekonomi dan pendidikan? Ada. Apa itu? Ada budaya yang sering kita dengar, apa apalagi itu? di Bali. Ada budaya misalkan simbeling sing nganten. Simbeling sing nganten. Nah, atau enggak beling malunan mareng nganten seperti itu. Yang artinya tidak hamil, tidak nikah, atau hamil dulu baru nikah. Itu yang pola pikiran yang menurut saya salah seperti itu. Kenapa salah? Karena apabila kita melakukan hal itu menyalahi dari norma di masyarakat, norma agama dan lain sebagainya. Dan dari kesehatan pun juga ada efek sampingnya apabila melakukan atau nikah di usia dini seperti itu. Oke, jadi ini ya fenomena sing beling sing nganten ini masih marak terjadi ya, dan ini yang mendorong adanya seks pranikah. Oke, tapi sebenarnya itu sudah tidak boleh dilaksanakan ya. Maksudnya itu tidak boleh dilakukan, apalagi dari segi agama, kemudian sosial budaya kita mengajarkan bahwa seks di luar nikah itu adalah hal yang salah. Tapi kenapa sih sekarang ini banyak itu ada yang namanya married by accident, atau bahkan itu hamil di luar nikah, seperti data PKKBN tadi, 50.000 anak hamil di luar nikah. Kenapa sih itu bisa terjadi? Nah, balik lagi ke diri kita sendiri. Ada kan yang tadi saya sampaikan, ada faktor internal. Bagaimana kita tidak bisa memilih pergaulan, kita melakukan hubungan pacaran yang toksik, seperti itu ada toxic relationship. Itu yang mempengaruhi bagaimana hal itu terjadi gitu. Di samping juga ada faktor-faktor eksternalnya seperti pendidikan, ekonomi, ada juga pola asuh keluarga yang menentukan, ada tentang pergaulannya, lingkungan, dan juga ada sosial media yang saat ini makin maraknya kita bisa mengakses hal-hal yang juga tidak patut kita akses. Oke. Wah, jadi sangat benar-benar rumit dan juga memang pelik ya masalah ini ya. Kita jadi bisa melihat dari berbagai sudut pandang. Oh ya, ada banyak sudut pandang. Jadi kita bisa lihat bahwa di Bincang Asik kali ini tidak hanya ngobrol-ngobrol asik teman-teman, tapi juga ada pemahaman yang kita dapetin. Nah, tapi sekarang nih kita ingin mengatasi tentang pernikahan dini ini, terutama gimana sih apa sih yang berperan, siapa sih yang berperan untuk dalam memberantas ini? Apakah pemerintah, orang tua, remaja, atau siapa? Dan apa yang harus mereka lakukan agar bersama-sama kita berantas fenomena ini? Oke, balik lagi kepada diri kita sendiri, karena yang menentukan diri kita ini baik buruknya ke depannya itu adalah diri kita sendiri. Itu dari awal dari kita memahami dari tujuan hidup kita seperti itu. Dengan adanya kita memahami tujuan hidup kita bisa merencanakan ke depannya bagaimana seperti itu. Apakah kita bisa memilih pergaulan yang bagaimana, dan apa yang kita lakukan di dalam hidup ini seperti itu. Selanjutnya baru nanti akan ada tambahan ataupun support system dari pemerintah, dari keluarga seperti itu, dan juga dari berbagai aspek. Oke, berarti semua berperan ya dalam mengatasi ini. Oke, jadi teman-teman, jadi kita memang mulai dari diri sendiri dulu ya, mau membentengi diri. Wih, dia nganten gitu ya. Jadi gimana? Sukses dulu. Ya, jadi sebenarnya kita juga di
genre ya di generasi berencana itu ada 5 transisi kehidupan remaja, mulai dari menerapkan hidup bersih sehat, kemudian melanjutkan pendidikan, setelah melanjutkan pendidikan kita membangun karir, baru membangun kehidupan berkeluarga, baru terjun ke masyarakat. Jadi itu penting juga ya bagi kita merencanakan tadi poin dari Bro Edi. Nah, kita kan sudah bahas nih tadi fenomena pernikahan dini, faktor penyebabnya, dan juga siapa yang berperan dalam mengatasi ini. Nah, kenapa sih pernikahan dini perlu diatasi, Bro Edi? Apakah ada dampak yang terjadi pada diri sendiri, pada masyarakat, atau pada siapa nih? Apakah ada dampak negatif? Banyak dampak negatifnya daripada dampak positifnya. Oke, apa itu di? Nah, kalau dari saya dari segi kesehatan ya, kita dari bidang kesehatan, dari menurut WHO itu ada beberapa aspek kesehatan, bukan hanya fisik dan juga fisikis, tapi dalam WHO itu ada 4 aspek. Ada bio, psikososial, dan spiritual. Oke. Ada bio itu organobiologi, itu badan fisik kita. Fisik. Ada namanya psiko atau psikis, dari mental atau emosional kita juga. Selanjutnya ada yang ketiga itu sosial, hubungan sosial kita dengan masyarakat. Dan yang terakhir baru spiritual. Nah, spiritual ini bukan hanya melulu tentang agama, tapi bagaimana spirit. Spirit itu kan artinya sang jiwa. Bagaimana kita bisa memahami diri kita sendiri, tujuan hidup kita, dan proses atau cara penerangan dengan sang pencipta. Itu yang spiritual. Nah, dari segi dampak negatif, dari segi kesehatan, misalkan dari organobiologi, dari fisiknya. Kan kalau usia remaja yang menikah itu belum sampai usia 21 tahun, itu bakalan ada dampak-dampak negatif dari bidang fisik. Oke, bidang fisiknya. Contohnya itu adalah penyakit menular seksual. Karena remaja itu kan mungkin sering bergonta-ganti pasangan dan lain sebagainya. Dan ini seks pranikah itu memicu dari adanya penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS yang paling terkenal seperti itu, ada gonore, ada sifilis seperti itu. Selanjutnya setelah di fisik juga ada tentang kehamilan di bawah 21 tahun. Nah, dalam bidang kehamilan itu ada namanya kehamilan yang beresiko atau yang tidak ideal. Ada namanya 4 terlalu atau 4T. Oke. Yang pertama itu terlalu muda. Itu di bawah 21 tahun. Ada terlalu tua juga beresiko, kalau terlalu tua juga hamil. Ada terlalu dekat. Terlalu dekat waktu kehamilannya, dan yang terakhir ada terlalu banyak. Terlalu banyak mempunyai anak. Maka ada KB seperti itu. Nah, ada juga kalau di bawah 20 tahun ada bayi prematur, ada stunting yang saat ini digencarkan oleh program Indonesia seperti itu, ada namanya BBLR, berat bayi lahir rendah. Oke, berarti banyak banget ya dari segi biologinya ya. Itu aja dari segi fisiknya. Oke, lanjut psikis. Contohnya gimana? Nah, dari psikis apabila kita seks pranikah dan juga dari pernikahan dini, pasti psikisnya itu terganggu. Seperti contohnya misalkan depresi. Pada saat nikah tapi tidak punya pekerjaan, tidak bisa memelihara kehidupan, ya depresi, stres, cemas seperti itu. Dan dari segi yang ketiga itu dari segi sosial. Sosialnya gimana tuh? Nah, kalau di lingkungan masyarakat kan kalau misalnya menikah di bawah umur, itu pasti ada reputasi yang buruk, pasti digunjingkan oleh masyarakat seperti itu. Kok nikah baru umur segini, belum punya apa-apa seperti itu. Nah, dari itu maka tidak bisa melakukan kewajiban seperti biasanya. Dan juga ada suatu jurnal yang mengatakan bahwa dari segi hubungan sosial itu adanya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, karena emosional dari diri seseorang itu belum optimal, karena masih labil. Ya, remaja kan biasanya labil ya. Betul. Oke, lanjut. Yang terakhir baru adanya dari segi spiritualnya. Ada namanya itu duality feeling atau merasa bersalah. Merasa bersalah. Bagaimana apabila seks pranikah ataupun kita nikah di usia dini, pasti kita merasa bersalah karena sudah melakukan hal-hal yang di luar norma kewajaran kita seperti itu. Oke, wow. Jadi itu masih banyak lagi ya rentetannya. Itu baru yang poin-poin pentingnya. Poin-poin pentingnya saja sudah banyak teman-teman penonton. Jadi jangan sampai teman-teman menikah dini, karena pernikahan itu adalah sebuah perlu persiapan ya, bukan ajang balapan. Jadi jangan cepat-cepat, jadi santai saja. Jadi persiapkan dulu tadi usia minimal 21 untuk perempuan, dan laki-laki juga udah ada anjurannya 25. Oke. Jadi itu ya yang perlu kita sepakati bareng-bareng teman-teman, dan juga
memang perlu persiapannya dari segi finansial, Dari tadi biar segi nggak ada finansial, KDRT dan lain betul. sebagainya. Oke, jadi teman-teman dari apa yang disampaikan oleh Bro Edi, bahkan di sosial kita juga udah sepakat ya, nen malu nganten yenun cedik gitu ya, Iya. bahasa Bulelengnya seperti itu, bahasa Balinya seperti itu, bahwa itu mengartikan wakal masih kecil jangan dulu menikah. Masih banyak hal yang perlu kita lakukan, mengenyam pendidikan, kemudian meniti karir, dan masih banyak lagi tentunya Betul. menerapkan hidup bersih sehat, sehingga akhirnya bisa kita siap ya, benar-benar siap untuk menikah. Nah, Bro Edi, closing statement. Oke, Oke, closing apa statement. apa yang ingin Bro Edi sampaikan kepada teman-teman kita yang menonton, terutama para remaja berkaitan dengan pernikahan ini? Silakan. Oke, kalau closing statement ya, Ya. untuk pernikahan itu ketika kita berbicara tentang pernikahan, maka kita juga berbicara tentang proses kehidupan. Oke. Nah, seperti yang kita ketahui, hidup itu adalah pilihan. Dan juga apa yang kita lakukan pasti ada konsekuensinya. Seperti itu. Dan ketika kita menjalani kehidupan ini harus kita berencana. Berencana untuk menjadi yang lebih baik. Itulah namanya filosofi kehidupan, seperti itu. Dan juga untuk para remaja seperti itu, menikmatilah masa muda ini untuk menggali potensi diri, seperti lomba akademik, non akademik, atau kalau punya misalkan potensi diri di akademik, teruskan itu supaya bisa mencapai tujuan yang dicita-citakan seperti itu. Dan kalau non akademik kan bisa membanggakan dari keluarga, dari diri sendiri, serta sampai ke nasional seperti itu. Oh. Dan juga satu quotes dari saya, Apa itu, Bro satu Edi? quotesnya, kesuksesan ataupun orang yang sukses dan bijaksana adalah bukan dilihat dari pencapaian dia di masa lalu, kegiatannya dia di masa sekarang, tapi bagaimana dia bisa merencanakan kehidupannya di kehidupan yang lebih baik ke depannya. Oke. Maka dari itu remaja adalah remaja yang berencana. Wede, keren banget teman-teman. Jadi jangan lupa ya, kita semua remaja ingat untuk merencanakan masa depan. Betul. Jangan sampai terjerumus ke pernikahan dini. Dan itu dia episode pertama kita di Bincang Asik. Dan saya Jayanta. Terima kasih. Sampai ketemu lagi Sobat Gindri. Salam Gindri. Genre. Dadah.